Kembali lagi bersama Bang Lai. Ini adalah part kelanjutan dari film serial Kingdom. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, Bang Lai sarankan untuk menonton part sebelumnya terlebih dahulu agar tidak kebingungan dengan alur filmnya, di mana part sebelumnya ada di bawah deskripsi. Dan jika teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kingdom. Suasana kini semakin tegang dan mencekam. Itu terlihat dari wajah mereka. Dan ternyata, di balik rimbunnya ilalang, para Jombai terlihat berlari dengan ganasnya seperti sedang mengikuti lomba pekan olahraga nasional. Yeong pun terkejut dengan kehadiran para Jombai tersebut, di mana yang mereka tahu para Jombai ini hanya bangkit pada malam hari. Namun kali ini, para Jombai itu tidak mengenal malam maupun siang. Pasukan yang berjaga pun mempersiapkan senjata untuk siap bertempur. Singkat cerita, pertempuran para Jombai dan manusia pun tidak dapat terhindarkan lagi. Terlihat kini Shin memberikan tembakan kepada para Jombai. Namun karena jumlah Jombai yang terlalu banyak, ia pun memutuskan untuk naik ke atas rakit dan menjauhkan rakit itu dari daratan. Jumlah Jombai yang tidak sebanding dengan pasukan putra mahkota kini semakin mendesak masuk ke dalam pagar pembatas. Usaha kerja keras mereka lakukan untuk menghalau para Jombai tersebut. Namun karena tidak akan sanggup untuk melawan, akhirnya putra mahkota memilih untuk mundur saja. Sementara Shin yang terjebak di atas rakit bersama pasukan lainnya memutuskan untuk mencari jalan menuju tembok pemerintahan Sangju. Dan ternyata, terlihat tembok pembatas pemerintahan Sangju telah dikuasai para Jombai. Putra mahkota yang melihat hal itu pun bingung apa yang harus dilakukan. Yang kemudian Haeyeon menyarankan untuk melewati sebuah kanal irigasi agar dapat masuk ke pusat pemerintahan Sangju. Namun saat sudah sampai di pintu masuk kanal, ternyata pintu tersebut tergembok. Sementara para Jombai masih mengejar mereka dari belakang. Selagi berusaha membuka pintu kanal, para pasukan yang lain pun menghadang para Jombai dengan pagar kayu. Benteng pertahanan kini semakin rapuh. Namun pintu kanal belum kunjung terbuka, yang pada akhirnya Yeong harus turun tangan. Dan akhirnya gembok itu pun terbuka. Tidak menunggu lama, mereka pun segera masuk ke dalam lorong. Namun salah satu pasukan Haeyeon telah tergigit Jombai. Dan sebelum ia berubah menjadi Jombai, ia memutuskan untuk mengorbankan nyawanya menghadang para Jombai tersebut. Singkat cerita, akhirnya putra mahkota dan pasukan yang tersisa berhasil masuk ke dalam pusat pemerintahan Sangju. Terlihat putra mahkota bingung kenapa kini para Jombai menyerang pada siang hari. Apakah yang terjadi? Kini terlihat Siobi dan Beom menaiki tebing untuk menghindari Jombai yang belum sarapan pagi. Beom yang kebingungan tentang Jombai yang bangkit pada siang hari pun bertanya kepada Siobi. Kemudian Siobi mengatakan bahwa para Jombai bangkit bukan karena malam hari, namun karena suhu udara yang dingin, seperti tumbuhan pembangkit yang hidup di lembah beku. Dan pada saat itu daerah mereka sudah memasuki musim dingin. Namun Siobi melihat sepertinya para Jombai ini takut terkena air seperti seekor kambing. Lalu kemudian memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Film kini berpindah di gerbang pemerintahan Sungrai yang masih di bawah kekuasaan kerajaan Joseon. Terlihat ketua Dewan Divisi Kerajaan yang bernama Xiaomai mengundang Dewan Kerajaan untuk melihat sesuatu. Dan itu adalah jasad para wanita. Di mana setelah diotopsi, para wanita ini meninggal pada saat baru melahirkan. Dan kejadian itu terjadi di desa Nasonjae, tempat kediaman pribadi sang ratu. Dan terlihat kepala dayang sang ratu sedang melakukan ritual untuk mencari tahu nomor togel. Kemudian kepala dayang itu juga mengatakan bahwa kepala divisi kerajaan telah mencium aroma kebusukan sang ratu.
Namun sang ratu tidak takut dan gentar dengan hal tersebut. Film kini berpindah di benteng pemerintahan Sang Jae. Terlihat ketua Dewan Negara keluar dari dalam gedung untuk menemui seseorang. Dan ternyata itu adalah Beom dan Seobi. Di mana ternyata Beom ini adalah keponakan ketua Dewan Negara. Sambil berlutut, Beom menjelaskan apa yang telah terjadi di daerah Dongnai, daerah yang ia kuasai, dan menjelaskan alasan ia sampai ke tempat itu. Tidak lain tidak bukan yaitu untuk menyelamatkan diri. Ketua Dewan Negara sebenarnya sudah geram dengan kelakuan keponakannya ini karena tidak bisa menjaga Dongnai dengan baik. Ditambah ia tidak bisa melindungi putra ketua Dewan Negara saat berada di Dongnai. Namun karena Beom sekarang satu-satunya garis keturunan keluarga Chow, ia pun mengampuni Beom. Kemudian Beom juga memperkenalkan Seobi sebagai murid dari tabib yang mengobati paduka raja. Mendengar hal itu, ketua Dewan Negara menyuruh ajudannya untuk memperlakukan Seobi dengan selayaknya. Film kembali berpindah di tembok pemerintahan Sangju. Terlihat para penduduk malam itu berkumpul bersama di dalam satu ruangan. Sementara Haeon pergi ke gudang persediaan makanan. Dan persediaan makanan itu kini hanya dapat bertahan selama 5 hari. Di perjalanan anak buah Haeon mengatakan bahwa wabah ini tidak seperti 3 tahun yang lalu. Namun sekarang wabah ini menjadi lebih ganas, haus akan darah dan menular. Anak buahnya menanyakan apakah yang sebenarnya terjadi. Namun Haeon hanya mengatakan saat ini fokus utama adalah untuk menghentikan wabah tersebut. Sementara Yeong mendengar percakapan Haeon dan anak buahnya. Kemudian Yeong menyampaikan kepada putra mahkota tentang apa yang baru saja ia dengar. Dan meminta putra mahkota untuk meninggalkan Sangju. Yeong curiga bahwa Haeong bekerja sama dengan ketua Dewan Negara. Namun putra mahkota menjawab, apakah Yeong disuruh ketua Dewan Negara untuk mengajaknya keluar dari Sangju? Putra mahkota mengatakan hal ini karena Haeon pernah berkata di antara teman yang bersamanya salah satu adalah mata-mata ketua Dewan Negara. Mendengar hal itu, Yeong pun mempertanyakan kepercayaan putra mahkota kepadanya. Yeong menjelaskan bahwa ia telah meninggalkan istrinya yang sedang mengandung, telah mengawal putra mahkota sampai sejauh ini. Mengapa putra mahkota mencurigainya sebagai mata-mata ketua Dewan Negara? Sebelum melanjutkan pembahasan itu, tiba-tiba saja mereka mendengar teriakan kebakaran, dan ternyata itu adalah gudang persediaan makanan. Sisa makanan yang cukup untuk bertahan 5 hari kini ludes dimakan oleh si jago merah. Film berpindah kepada Beom dan Seobi, di mana terlihat Seobi sedang mengamati tumbuhan pembangkit yang ia ambil dari lembah beku. Seobi yakin bahwa wabah bagaimanapun pasti ada penawarnya. Selagi Seobi menjelaskan kepada Beom, tiba-tiba saja ketua Dewan Negara menemui mereka dan meminta apa yang dipegang oleh Seobi. Kemudian ketua Dewan Negara menanyakan tanaman apakah itu. Beom kemudian menjelaskan bahwa itu adalah tanaman pembangkit, lalu menyuruh Seobi menjelaskan secara rinci kepada ketua Dewan Negara. Namun ketua Dewan Negara langsung menjelaskan bahwa raja telah wafat. Tanaman itulah yang membuat raja bangkit kembali, dan awal tersebarnya wabah Jombay. Mendengar hal itu, Seobi pun langsung berlutut meminta maaf. Kemudian ketua Dewan Negara menanyakan apakah ia dapat membangkitkan orang mati dengan tanaman tersebut. Kemudian Seobi menjelaskan bahwa ia dapat melakukannya karena ia telah membaca isi jurnal yang ditulis oleh sang tabib. Mendengar hal itu, ketua Dewan Negara pun pergi meninggalkan mereka. Film kembali kepada putra mahkota di Sangju. Terlihat pada malam hari mereka melakukan rapat paripurna untuk membahas nasib rakyat dan wabah yang telah menyebar luas. Putra mahkota meminta kepada Haeon untuk memberikan pasukan terbaiknya agar mendampinginya untuk pergi ke Sangjae menemui ketua Dewan Kerajaan, di mana ia berniat untuk menghukum ketua Dewan Kerajaan yang telah melakukan pengkhianatan kepada keluarga besar kerajaan. Dan putra mahkota pun ingin membuat rakyat lebih sejahtera dan sentosa di bawah kepemimpinannya kelak. Setelah semua sudah dipersiapkan, putra mahkota Haeon dan pasukannya pun berangkat. Dan film pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton filmnya. Film ini akan kita lanjutkan kembali di part selanjutnya.
Oleh karena itu, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan alur filmnya. Dan sampai bertemu kembali di alur film selanjutnya.